Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati narasumber perdana sekaligus launching perdana Madrasah Imam Masjid yang kita sama-sama kita muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Saidi MAG yang kita udah pada hari ini sebagai pemateri pertama dan yang dilaksanakan juga sebagai launching perdana Madrasah Imam Masjid. Bapak hadirin sekalian yang kami muliakan, para imam masjid, untuk mengefektifkan dan memudahkan pertemuan kita, mohon kiranya bisa menyesuaikan dengan posisi yang lebih enak, nyaman dan di tempat yang memungkinkan untuk mengakses penyampaian informasi dan kajian kita pada kali ini. Sebagaimana sudah kami tayangkan di depan bahwa insya Allah materi perdana ini adalah terkait dengan peran dan kedudukan imam dalam sholat dan kehidupan masyarakat. Sebelum kami menyerahkan mikrofon ini kepada Profesor, sebagai informasi singkat bahwa kedudukan Profesor di PW IPIM adalah sebagai salah satu dari Dewan Penasehat IPIM Kalimantan Barat, dan pada kesempatan ini juga beliau berkenan untuk memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan secara akademik posisi beliau adalah sebagai guru besar ilmu tafsir dan ilmu hadis di IAIN Pontianak yang beralamat di kantor Jalan Letjen Suprapto nomor 19 Pontianak. Untuk tayangan selanjutnya terkait dengan CV beliau akan beliau sampaikan secara ringkas melalui slide yang akan disampaikan kemudian. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada kali ini, mari kita awali majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya dengan hormat kepada Profesor, waktu antara 30 atau 40 menit, Prof. Iya, kita lihat kondisinya dari beliau penyampaian materi, dan jika memungkinkan ada waktu kita adakan sesi tanya jawab yang kita usahakan waktu kita tidak sampai mendekati waktu zuhur. Karena kalau sudah mendekati waktu zuhur, panitia berpikir lagi untuk hukum adatnya. Jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum zuhur, selesai balik kanan masing-masing, dan akan kita informasikan baik di grup peserta maupun informasi secara lisan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Profesor Wajidi Saidi MAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang mulia dan kami muliakan para alim ulama, para imam, ustadz dan seluruh pengurus Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan seluruh jajaran pengurus. Ketua dan anggota pengurus IPIM
pengurus daerah, kabupaten, kota yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya muliakan. Dan secara khusus para ustadz, sekali lagi para kiai, karena peserta ini imam adalah ya kiai, adalah ulama, pewaris spiritual dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini sebuah kesempatan keberkahan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Ini amanah yang sangat berat ya, tapi sekali lagi karena ini bagian dari jembatan ya meraih keberkahan dan kemuliaan. Tadi Pak Ketua Umum PPI PIM sekaligus Pak Menteri Agama kita Pak Profesor Kiai Nasaruddin Umar, bahwa imam masjid itu adalah pewaris spiritual dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya imam itu adalah ulama, ya, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya dalam beberapa forum kesempatan saya sudah pernah. Jadi makanya ini mungkin ini karena yang paling gampang dan mudah. Jadi saya tidak sempat lagi otak-atik barang yang lama ini. Ya, tidak ada nih ya. Tidak ada apa namanya ini. Ya, geser aja. Nah, ini mohon maaf tadi karena diminta CP-nya. Itu ada nomor HP saya. Ya, ada nomor HP ada saya situ. Tempat saya di Purnama. Ya. Website, ke website saya itu wajirisai.com. Tadi yang mau dibaca ini CP, ada profil saya di. Jadi termasuk beliau Pak Nasaruddin Umar ini salah satu yang banyak menginspirasi kita itu seorang pemuka agama itu memiliki website tersendiri. Sehingga setiap ceramah kita, setiap wasiat kita, setiap tausiah kita dan kegiatan kita masukkan di website. Sehingga semua orang bisa baca. Yang hadir pada kesempatan ini kan cuma segini banyaknya. Tapi begitu masuk dalam media sosial, orang lain bisa membaca pada setiap waktu dan detik dan kesempatan masing-masing. Nah, itulah saya membuat website, wajirisai.com. Nah, cuma memang keterbatasan kita ini kan hampir tidak ada waktu yang untuk bisa mengelolanya dengan baik. Itu masalahnya. Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang bantu-bantu kita ini. Jadi wajirisayari.com, nah, di situ ada beberapa kegiatan yang sempat. Tapi selebihnya saya membuat channel YouTube. Di YouTube saya ini sudah 287 video kegiatan dakwah. Ya, termasuk pagi tadi ini karena kegiatan saya setiap pagi itu pengajian kitab. Dalam beberapa minggu ini adalah kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Al-Imam Al-Ghazali dan syarahnya adalah Marwaqi Al-Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, itu. Jadi semua pengajian itu masuk di YouTube dan orang bisa membaca. Demikian juga website. Ya, itu aja. Lanjut aja. Nggak ada anu gak? Pointer ya, saya lupa. Ada pointer saya, Pak. Ya, ini mohon maaf aja karena sempat. Ini mohon maaf. Ya, ini untuk mengenal aja. Ya. Dulu kalau dibuka website itu Pondok Pesantren Salafiyah, tapi bukan Salafi ya, Pondok Pesantren Salafiyah itu memang basisnya kitab kuning, ngaji kitab dari halaqah. Apa itu? Sorogan di depan para kiai. Itu zaman saya dulu. Tapi zaman sekarang udah modern karena udah punya gedung, udah sangat banyak. Begitu juga Pondok Pesantren Syekh Hasan Adyamani. Nah, semua di daerah saya di Sulawesi Barat. Kemudian saya di Alauddin, kalau di Makassar, S2 dan S3 di Jakarta. Lanjut aja. Ya saya kira ini aja. Ya biasa nih. Di Yayan Pontianak, di MUI, Surya. Nah, sekarang ya betul Dewan Penasihat ya. Itu aja. Ini sekedar apa ya, pengenalan aja. Ya lanjut. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi ini bagian dari apresiasi saya dengan terbentuknya IPIN di Kalbar dan kemajuannya sungguh sangat pesat. Saya tidak membayangkan IPIM yang kita bentuk dalam waktu yang sesingkat seperti ini sudah bisa membuka beberapa pengurus IPIM di daerah. Apalagi ditambah dengan kegiatan seperti ini. Yang sebelumnya juga ada juga kegiatan IPIM itu pengajian rutin. Pengajian rutin secara online. Alhamdulillah ini bisa. Padahal ini
sudah lama sebenarnya IPIM. Dulu terkendala 2019 karena ada COVID. Ya, tapi saya selalu diingatkan oleh beliau tadi, Pak Nasaruddin Umar, wah jadi gimana di Kalbar ini, kapan IPIM-nya bisa dibentuk? Jadi tak enak, tak nyaman. Tak nyaman. Akhirnya berkat beliau, saya komunikasi dengan Pak Ustadz Muammar, di masjid inilah kita pertemuan pertama untuk merencanakan IPIM, akhirnya kita jadikan pusat. Nah, sebagai mukadimah, ini data lama, tapi tidak terlalu jauh bedanya. Di Indonesia ini ada sekitar 660 ribu lebih masjid. Kalau Dewan Masjid itu menghitung sekitar 800 ribu masjid di Indonesia. Tapi ini data lama ya. Belum lagi musola. Kalau digabung itu ribuan. Gitu. Nah, untuk di Kalimantan Barat itu ada 4.600 lebih masjid. Mohon maaf, yang saya sebutkan cuma kota Pontianak aja ini. Pontianak itu 361 masjid, tapi itu data tahun 2022. Musalla 439. Itu kalau digabung itu 800 lebih masjid dan musalla. Nah, saya menyebutkan ini untuk menggambarkan bahwa begitu banyaknya masjid, pertanyaannya terkelola enggak dengan baik. Nah, itu masalahnya di situ. Itu. Karena kita bicara berdasarkan data ini. Jadi masjid, apalagi kita di Indonesia ini satu kelebihannya karena beda dengan Malaysia, beda dengan Brunei. Brunei tidak boleh bangun masjid tanpa izin pemerintah. Dan imamnya pun juga tidak sembarang diangkat karena itu memang dari pemerintah. Ya, di daerah-daerah seperti itu kegiatan seperti ini tidak gampang karena harus ada izin dari sultan, harus ada izin dari pemerintah. Kalau di Indonesia pertama ada duit, ada lahan, ada imam pengurus sanggup bikin lagi. Walaupun berdempetan, nah itu masalahnya tuh. Satu sisi ada positifnya, tapi sisi lain begitu berdempetan masjid, beda paham, beda ini, nah itu menjadi salah satu menjadi bahan sumber konflik dan itu terjadi. Nah, tapi ya dengan adanya keberanian imam nanti, ya itulah berperan. Nah, itu gambaran aja. Lanjut, saya memulai dari sini nih. Ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Nah, ini ayat, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ya, secara khusus tafsirnya Ibnu Abbas, Tanwirul Mikbas, yang dimaksud pakaian zinatakum, pakaian indah itu maksudnya adalah tutup auratmu. Yang dimaksud masjid adalah fungsinya yaitu sholat. Jadi makna ayat ini adalah tutup auratmu ketika mau sholat. Itu maknanya, itu tafsirnya. Dan hampir seluruh kitab tafsir rata-rata begitu. Karena ini bersumber dari tafsir Ibnu Abbas. Apalagi tafsir Al-Jalalain. Itu. Nah, apa maksudnya? Dari seluruh fungsi masjid yang ada, salah satu menjadi fungsi utama adalah sholat. Itulah disebutkan itu. Jadi disebutkan masjid, tapi yang dimaksud adalah fungsinya. Itu. Sama kalau kita ceramah nikah, nasab pernikahan itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian buat suami, suami itu pakaian buat para istri. Nah, disebutkan pakaian, tapi yang dimaksud adalah fungsi pakaian. Nah, ini namanya majaz dalam kaidah tafsir. Nah, ini maksudnya nih, ya maksudnya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, lanjut. Nah, berdasarkan penafsiran tersebut seperti ini tadi, bahwa fungsi utama sebuah masjid adalah sebagai tempat sholat. Nah, di dalam sholat itu ada zikir dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, saya baca tadi malam, bukunya Pak Profesor Nasaruddin Umar, ada bukunya itu memberdayakan masjid, tuh tipis-tipis tuh. Nah, fungsinya masjid itu kalau Pak Quraisy menyebutkan fungsi masjid pada zaman Nabi itu ada 10. Lalu beliau menambahkan sesuai hasil kesepakatan muktamar di Mekah itu banyak. Oleh Pak Nasaruddin Umar dalam bukunya ini pemberdayaan masjid itu lebih banyak lagi. Tapi salah satu yang beliau kemukakan bilang begini nih, kata Pak Nasar. Fungsi rumah-rumah ibadah, saya menambahkan masjid, karena itu yang dimaksud, sebagai tempat meluruskan jalan pikiran yang bengkok.
Jadi begitu sering masuk ke masjid, insya Allah pikirannya jadi lurus. Kan gitu tuh. Yang kedua, melunakkan jiwa yang keras. Jadi orang yang jauh dari masjid, begitu masuk masjid, itu lunak. Jadi tidak terlalu keras. Begitu juga masjid fungsinya membersihkan hati yang kotor. Jadi kalau sering ke masjid, itu insya Allah hatinya akan semakin bersih. Yang keempat, menenangkan kalbu yang liar. Jadi hati yang yang liar tak terkendali, begitu masuk masjid, itu mestinya udah jadi ya terkendali. Yang kelima, menerangkan nurani yang redup. Ya, jadi hati yang kotor menjadi nurani yang redup. Kemudian melembutkan sikap yang keras. Itu tadi. Nah, yang saya mau sampaikan adalah fungsi-fungsi seperti ini bisa berfungsi kalau didukung oleh ini. Ini komponen. Pertama, terutama pengurus masjid. Kan fungsinya ini bisa berjalan dan berfungsi dengan baik sebagaimana diharapkan kalau masjid itu diurus. Kalau sekedar dibangun tidak diurus, yang penting sholat 5 waktu jalan ya berfungsi tapi tidak maksimal. Yang kedua penentunya adalah ya jamaah juga. Kalau pengurusnya aktif, jamaahnya tidak ada, tidak mendukung, kan susah juga. Maka harus berkolaborasi antara pengurus dengan jamaah. Nah, yang ketiga inilah yang kita mau bahas, yaitu imam. Perannya imam. Ya, jadi inilah imam. Jadi inilah yang saya memulai tadi itu dari ayat Al-Quran mengenai fungsi utama masjid, yang kemudian penjelasan para ulama diantaranya tadi itu fungsi utama masjid. Jadi bukan sekedar bangunannya, ya. Nah, itu semua bisa berjalan dengan baik dan berhasil kalau ditopang oleh imam salah satunya. Lanjut. Nah, kita mulai dari sini. Ini udah dibahas tadi. Pak Profesor K. Nasari Umar, pengurus pimpinan pusat sekaligus Menteri Agama kita. Ini model seperti inilah yang banyak dikembangkan oleh kalau di Indonesia ini Pak Quraish Shihab. Ya, kalau di Timur Tengah namanya Abdul Hayy Al-Parmawi ya di Al-Azhar. Ini model-model tafsir tematik ya, tapi kaidah-kaidah linguistik bahasanya sangat bagus. Jadi imam artinya pemimpin, amam artinya di depan, umat artinya masyarakat, umun artinya ibu. Itu semua berakar kata dari akar yang sama, yaitu amma ya ummu. Tadi beliau mengungkapkan akar sejarahnya itu dari bahasa Ibrani, artinya cinta kasih. Maka ibu itu disebut ummun karena cinta sejati terhadap anaknya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, sebaiknya sebagai imam, pemimpin juga mencintai jamaah. Begitu juga ummatun mencintai imamnya. Nah, itu baru namanya amma ya ummu. Keterkaitan cinta kasih itu luar biasa. Nah, jadi kalau dalam kamus ya amma ya ummu artinya menuju. Ada tujuan, ada harapan, ada tumpuan, ada panutan. Jadi begitu kita menjadi imam, memang tumpuan. Maka tidak boleh memakai pakaian sembarangan. Karena dari ujung kaki, ujung kuku sampai ke atas itu menjadi tumpuan. Itu disebut amma. Itu ibu kita juga begitu. Ya, pemimpin kita begitu. Itu pemimpin kita. Ya tadi udah disinggung. Maka nanti ya lanjut aja nih. Imam, umat, dan ummi adalah 3 kata yang berasal dari kata sama tadi, amma ya ummu. Jadi tadi juga udah singgung beliau bahwa imam ini bukan sekedar pemimpin secara formal melalui bacaan di dalam salat, tapi juga menjadi pemimpin di masyarakat. Apalagi kalau beliau ini programnya ada program sampai ke tingkat luar negeri. Ya, mohon maaf. Sebelum terbentuk IPIM ini, saya udah diajak beliau, Pak Nasari Umar, jalan-jalan ke Amerika. Jadi kami ke Amerika Serikat, mengunjungi beberapa negara bagian, termasuk mulai dari Washington, sampai ke Los Angeles, yang tempat kebakaran ini, itu kami ada sekitar 20 orang lah, dari berbagai provinsi di Indonesia satu-satu, saya dari Kalimantan Barat, itu atas nama sebagai imam masjid. Jadi ketika kita memperkenalkan diri kepada pemimpin-pemimpin organisasi keagamaan di Amerika,
termasuk organisasi Yahudi, Kristen, dan berbagai LSM di sana, kita memperkenalkan diri bahwa kita adalah imam. Karena pengertian imam dalam percaturan dunia global, internasional, dikenal bukan sekedar imam di dalam mengurus masjid, tapi menjadi imam di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu harapannya. Karena memang dari kata ini, maka itulah tadi judul ini cocok ini, peran imam ya dalam salat dan dalam masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti pengurus IPIM ini akan diikutkan dalam program keluar. Ya, saya kira ini hampir sama semua pembahasannya ini. Jadi menjadi panutan ya dalam rumah tangga. Lahirnya sebuah pemimpin di masyarakat paling banyak berpengaruh itu dari ummi. Karena tidak ada pemimpin yang lahir dengan sendirinya. Semua berproses terutama dari ibu. Orang yang sejak kecil tunduk, taat, patuh kepada ibunya, itu adalah langkah dan pintu awal keberkahan untuk menuju kesuksesan. Tidak ada ceritanya dalam kamus ada orang sukses yang pernah durhaka kepada ibunya. Itu tidak ada ceritanya. Semua orang yang pernah menyakiti ibunya, semuanya berakhir dengan kedukaan. Itu rumusnya itu. Itu rumusnya. Bukan kepintaran. Saya pengalaman dalam banyak hal. Karena saya sejak kecil sudah ditinggalkan ayah. Anak yatim. Jadi ibu saya lah menjadi panutan. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Nah ini teringat dari kata ini. Lanjut aja. Nah saya kira ini sama. Nanti dibaca itu. Ya, ini juga di ayatnya waja'alna a'immatan yahduna bi amrina wa yahawna ilaihim fil khairat wa iqamis sholati wa zakah wa kanu lana abidin. Ya, tapi lanjut aja nih karena tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita di sini. Kebetulan karena materinya lari ke hukum fikih, maka saya mengambil konteksnya ini. Nanti banyak yang ngambil dari fikihnya Wahab Az-Zuhaili. Ya, nanti apa yang kita sampaikan ini nanti konfirmasi ke kitabnya Wahab Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Nah, itu juga kitab yang kami pakai pada pengajian kami setiap hari Ahad. Kalau kajiannya fikih, kalau kajian tasawuf larinya ke Bidayatul Hidayah. Nah, jadi imam ada dua, pertama sugura dan kedua kubra. Kalau sugura inilah yang kita bahas, pemimpin salat. Kalau kubra inilah pilkada yang sudah kemarin pilkada. Lanjut aja, lanjut karena kita dibatasi waktu. Jadi imam pemimpin kecil maksudnya pemimpin dalam salat. Nah, lanjut aja. Ya. Ini mohon maaf kriteria imam sebagai syarat sah salat berjamaah. Pertama muslim, kita tidak banyak komentar di sini karena saya kira tidak. Yang kedua berakal sehat. Ya, jadi kalau tidak terlalu normal pikirannya jangan jadi imam, bahaya. Yang ketiga balik. Nah, dewasa ini mulai banyak komentar para ulama ini. Karena apalagi sekarang kan, sekarang ini anak-anak yang mungkin baru berusia berapa sudah hafal Quran. Sehingga dites uji coba jadi imam. Nah, itu muncul masalah itu. Maka inilah dibahas dalam kitab fikih. Sah enggak? Nah, nanti ada kriterianya. Jadi anak belum balik tapi mumayyiz. Nah, itulah ini di sini. Maka di sini banyak komentarnya ya. Tapi salah satu kaidahnya kenapa diharuskan dewasa? Karena kedewasaan itu adalah kesempurnaan. Jadi balik sampai maksudnya sampai kesempurnaannya itu. Maka ketika anak itu belum balik maka dianggap belum sempurna. Karena imam itu adalah dominon, penjamin terhadap orang yang ikut sama dia, maka bagaimana dia bisa menjamin kepada orang jamaahnya kalau dia tidak memiliki kesempurnaan. Nah, itu kira-kira kaidahnya begitu. Maka disarankan dia harus balik. Tapi dalam konteks ilmu fikih nanti berbeda-beda. Ya. Jadi anak yang sudah majlis tetap tidak boleh menjadi imam. Bagi sholat bagi orang dewasa. Jadi kalau sesama anak-anak silakan aja. Ya, apalagi di bawah umurnya daripada imamnya. Ya, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Inilah dalam pegang mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Malik dan Ahmad ibn Hambal boleh menjadi imam dalam sholat sunat. Jadi kalau tarawih boleh. Kalau tarawih belum balik itu boleh karena bukan sholat fardu dalam mazhab Malik dan mazhab Ahmad ibn Hambal. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya anak yang sudah mumayyiz boleh menjadi imam termasuk dalam sholat fardu. Yang penting mumayyiz. Ya, tapi mumayyiznya betul-betul sudah bisa menangkap ada rasa tanggung jawab.
Tapi kalau enggak, jangan, beresiko. Maka itu biasanya kalau kita di pondok dulu, dididik para kiai kita, biasanya salat tarawih itulah menjadi tempat melatih diri jadi imam. Karena masih pakai tadi ini salat sunat. Tapi kalau salat Jumat jangan, beresiko sekali. Nah itulah kira-kira, lanjut. Nah yang berikutnya ini adalah az-zukural muhaqqiqah. Jadi benar-benar laki-laki. Jadi kalau bencong jangan. Karena itu tidak jelas. Itu kan tidak hakikah. Tidak hakikat. Jadi hati-hati kalau ada yang goyangannya agak-agak aneh itu. Hati-hati. Karena itu tidak muhaqqiqah. Ya, makmum laki-laki dalam salat fardu dan salat sunat. Ya, suci dari hadas besar dan kecil. Nah, ini nih, bacaannya baik, ihsanul qiraah, tapi ihsanul juga arkan. Jadi bacaannya bagus dan pelaksanaan rukun-rukun salatnya juga bagus. Maksudnya gini, ini kan rukun salat kan ruku. Maka kalau ada orang rukunya tidak tuntas, tidak sempurna, itu namanya tidak ihsan. Itu tidak layak jadi imam. Kan ada yang rukunya ya mungkin karena uzur, karena lutut atau karena pinggang, sehingga rukunya itu tidak sempurna. Yang begini nih masuk syarat sahnya itu. Jadi bukan sekedar ihsanul qiraah, tapi juga ihsanul arkanus shalah. Itu. Jadi gerakan rukun, yaitu misalnya ruku, termasuk tumanina. Jadi bangkit dari ruku ini, kadang-kadang kan kalau tidak sadar atau apalagi sudah terbiasa, ini kan belum lurus. Yang paling bagus itu ihsan, posisi berdiri sama persis berdirinya bangkit dari ruku, dia berdirinya persis sama berdirinya sebelum ruku. Maka ketika bangkit dari ruku, baru begini udah turun sujud, itu namanya tidak ihsan. Yang begini belum terpenuhi syaratnya menjadi imam. Jadi mesti lurus betul-betul. Belum lagi tumanina. Itu yang dimaksud. Ihsanul arkan. Nah itu. Begitu juga sujud. Nah ini sujud. Kalau kita pakai dalam mazhab Syafi'i itu kan 7 yang harus ikut sujud. Nah yang menjadi sering masalah itu ketika ujung-ujung jari kaki itu dia begini. Jadi batin kakinya ini tidak ikut sujud. Itu umum kayak itu. Kecuali mazhab lain ya. Ya, jadi ada kadang-kadang lurus sujudnya nih. Padahal kan mestinya begini nih. Jadi 1, 2, 3, kalau itu 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 7 anggota sujud ini, itu baru ihsan. Ya, walaupun ada tidak memasukkan seperti itu tadi. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, kita ambil yang mengatakan wajib supaya kita lebih sempurna. Kaidah fikihnya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu adalah sangat disunatkan. Maka ketika ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh, bagusnya ambil yang mengatakan boleh supaya lebih selamat. Itu kaidahnya. Sama dengan ini. Kalau kita baca hadis mengenai batal enggak wudhu kalau kita menyentuh alat kemaluan. 2 hadisnya sama-sama sahih. Yang mengatakan ketika menyentuh kemaluan batal wudhu. Tapi ada hadis yang lain mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nah, bagaimana cara mentarjih? Dari sekian banyak kaidah mentarjih di antara sekian banyak pendapat yang berbeda, salah satu kaidahnya menggunakan ihtiyat, kehati-hatian. Bagaimana caranya? Kehati-hatiannya kita mengambil pendapat yang mengatakan batal wudu supaya kita pergi berwudu lagi. Karena kalau kita berwudu 2 kali itu aman dan selamat. Tapi kalau tidak mengambil air wudu kan cuma sekali. Gitu. Apalagi nanti ternyata benar, wah batal juga wudu kalau kita menyentuh kemaluan. Itu namanya kaidah. Itu kaidah. Itu lanjut. Nah, ini tidak sedang menjadi makmum. Ya, jadi tidak boleh imam kalau dia posisinya makmum. Apalagi kalau ada masbuk biasa itu, tengok tuh. Kalau dia lagi sedang di depannya, oh ini makmum, jangan diikuti dia. Ya, ini juga ini penting. Berikutnya bebas dari uzur kesehatan. Ya, jadi kalau orang yang sering mimisan, jangan jadi imam. Itu. Karena nanti khawatir lagi sedang sholat, keluar mimisannya darah berceceran.
Itu apalagi sholat Jumat, parah itu. Orang yang sering kentut, kan ada penyakit itu ya, sering kentut. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, sering buang air kecil, berapa menit, oh kencing lagi, berapa menit kencing lagi. Wah itu kan kasihan. Ya, atau yang penyakit semacamnya itulah. Ini terutama menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, mazhab Maliki hanya makruh, tidak jadikan syarat sah. Ya, jadi selama ya, tapi beginilah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak sah, lebih katakan tidak sah supaya jangan. Itu lebih selamat, menyelamatkan jamaah. Nah, kalau ini sih saya kira nanti materi yang lain ini, yaitu sahihul lisan, mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, lanjut. Nah, ini peran kedudukan imam salat. Ya, saya kira kalau kita banyak menelaah hadis-hadis Nabi, itu kan banyak mencerita tentang pahala salat berjamaah. Kan salat berjamaah kan tidak mungkin ada kalau tidak ada imam. Jadi nomor orang yang pertama menerima pahala salat berjamaah itu adalah imam. Dan pahalanya double. Selain berjamaahnya, yang kedua dia menjadi penyebab utama lahirnya salat berjamaah. Gitu. Jadi double-nya itu luar biasa. Maka kita ini orang-orang terpilih. Itu. Orang-orang terpilih namanya imam karena kita lah menjadi penyebab. Nah, itulah peran yang luar biasa. Jadi kita ini termasuk salah satu orang yang ya diberikan pujian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita lah yang menyambut seruan Nabi. Ya, lanjut. Nah, ini kasusnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sedang sakit keras. Lalu beliau minta kepada Aisyah, ya kata beliau kepada Aisyah, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Hai Aisyah, ya mintalah ayahmu itu Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah ya bersama masyarakat pada masa itu. Nah, jadi perintah Nabi kepada Abu Bakar menjadi imam itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, kita ini pewaris dari apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peran. Lanjut. Karena banyak sekali dan waktu kita sangat dibatasi. Nah, ini juga idza shallaitum faqimu sufufakum summa liya ummakum ahadukum. Nah, ini nih. Saya sengaja besarkan itu. Ya, jika kalian salat maka luruskanlah saf. Nah, ini. Summa liya ummakum ahadukum. Hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Jadi ketika kita bersedia menjadi imam, berarti kitalah yang mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa idza kabbara al-imamu fakabbiru. Apabila imamnya sudah bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya, yujibukumullah. Ya, kalau sedang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka bacalah ya amin. Nah, ini juga salah satu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Yang membaca amin bukan hanya makmum, tapi imam juga ikut membaca amin. Itu karena ini salah satu dalilnya ini. Itu salah satu dalilnya yang dipakai. Ya, walaupun ada juga pendapat mengatakan itu. Ada imam yang diam kan? Ya, yang mengatakan amin kan cuma makmum. Tapi ulama yang lainnya mengatakan karena amin kita bersama dengan aminnya malaikat. Lanjut. Ya, ini peran dan tanggung jawab imam dalam salat. Satu, imam adalah penentu salat berjamaah. Ini mau gambarnya gini-gini aja. Ya penentu. Karena kalau imamnya batal, kan ganggu semua. Jadi menjadi penentu. Nah, itulah tadi itu menjadi nilainya di sisi Allah luar biasa. Kalau dalam kajian spiritual, katakan ilmu-ilmu hikmah, diibaratkan ini kan Allah menurunkan rahmat. Jadi setiap kita salat berjamaah ini kan Allah menurunkan rahmat. Nah, rahmat yang pertama itu turun kan di imam dulu. Rahmat itu semacam bonus, pembagian bonus. Nah, ya orang yang pertama menerima bonus itu kan imam. Setelah itu yang sebelah kanannya. Maka orang yang sebelah kanan itu lebih afdal dibanding daripada sebelah kiri. Karena kelebihannya namanya tayammun, sebelah kanan. Tapi jangan juga kanan semua, tidak ada yang kiri. Nah, itu ceritanya itu. Jadi penentu. Ya, lanjut. Nah, tanpa imam tidak ada salat berjamaah.
Imam adalah pemimpin membawa satu gerbong atau jamaah dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu imam dianggap sebagai orang yang terbaik, mempunyai kualifikasi sebagai imam. Ya. Tadi Pak Nasar tadi udah betul-betul menyampaikan sebagai pewaris perintah dari Nabi adalah imam masjid. Lanjut. Yang kedua, imam ini adalah sebagai delegasi atau utusan penyambung ibadah jamaah kepada Allah. Ya. Ini hadisnya. Ya, riwayat Hakim. Insarrakum antukubala salatukum fal yaummakum khiyarukum. Ya, sesungguhnya suatu kegembiraan kalian adalah ketika salat kalian diterima di sisi Allah. Fal yaummakum khiyarukum, maka hendaklah kalian diimami oleh orang yang terbaik di antara kalian. Fa innahum wufudukum fima bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla. Sesungguhnya imam kalian itu adalah duta, utusan antara kalian dengan Allah. Ini mohon maaf ya. Nanti ada gambarnya itu. Coba tengok di bawah. Nah ini. Ini gambar ilustrasi nih ya. Dulu ada guru saya di kampung, tapi guru guru tasawuf, guru spiritual. Beliau itu mengibaratkan seperti kalau kita lagi sholat berjamaah itu kan seperti lagi upacara. Di upacara itu kan ada peserta upacara, itulah jamaah. Ada komandan upacara dan ada pembina upacara. Nah, komandan upacara itulah melapor pada pembina upacara. Upacara segera dimulai, hormat, gerak. Nah, itu kan komandan upacara. Itu persis sama dengan imam. Sama dengan imam. Tapi ini kajian lain ya, jangan disalahpahami. Karena ini salah-salah kita menjelaskannya bisa salah paham. Ya. Jadi posisi imam itu, coba kalau tidak ada komandan upacara, siapa yang melapor? Kan tidak ada. Itu posisinya luar biasa itu. Maka sungguh sangat berbahagia kita karena kita bisa menjadi posisi yang mengantarkan. Maka itulah tadi posisinya itu betul-betul memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan dalam konteks manusia ya, karena tidak ada yang sempurna. Ya, itu. Jadi kita pembawa gerbong. Nah, itu. Lanjut. Yang ketiga, ya sebagai titik pusat ikutan dan pedoman. Ya, karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Nah, terutama dalam konteks syariahnya, ya diikuti dalam konteks hukum. Ya, fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Jadi memang ya tidak bisa didahului, tidak bisa didahului. Ya, jadi itu yang diikuti. Jadi titik pusat, ikutan dan pedoman. Maka inilah yang kemudian suara itu penting. Karena bagaimana imamnya, makmumnya, jamaahnya tahu imam saya sudah ruku atau sudah takbir kalau tidak terdengar suara. Gitu. Maka suara itu penting. Gitu. Suara itu penting. Tapi akan ada nanti materi para pakar tentang bacaan itu dengan suara yang indah. Lanjut kira-kira gini. Nah ini apalagi kalau jumlah jamaah yang segini ini betul-betul harus nyampai ke belakang. Saya ngambil ini jamaah di Al-Aqsa. Ini yang baru pulang ini Pak Ustaz Lukman. Ya, saya 2 tahun lalu saya berkunjung ke sini nih. Jadi selalu teringat ini. Saya jadikan ini di Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi bacaan dan suara imam harus jelas dan kedengaran oleh makmum sehingga dapat mengikutinya. Nah, itulah pentingnya itu. Sahihul lisan. Jadi bacaan itu orang udah lagi sedang ini. Lanjut. Yang keempat, imam sebagai penjamin. Ini yang tadi saya maksud ini. Ya, jadi dominun, penjamin, penanggung jawab terhadap sholat berjamaah. Itu. Ya, lanjut. Mungkin ada hadisnya. Ini hadisnya ini. Ya, al imamu dominun. Imam itu adalah penjamin. Salah satunya yang dijamin itu adalah bacaan Fatihah makmum. Jadi ini sering saya sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi jamaah kita mungkin karena keterbatasan banyak hal sehingga cara membaca Al-Fatihah itu secara kaidah keilmuan itu tidak memenuhi kriteria. Kalau dia sholat sendirian itu bermasalah itu. Al-Kandu, ya kan? Al-Kandu dan seterusnya. Tapi begitu ikut sholat berjamaah, kesalahan dalam bacaan Fatihahnya yang rukun salat ditanggung oleh imam. Itu. Maka bacaan imam harus jauh lebih fasih, lebih bagus
dibanding daripada makmumnya. Karena itu yang dia tanggung. Ini namanya al-imamu dominun. Itu. Kesalahan makmum, misalnya ada makmum. Pada waktu tahiyat, pada tuh tahiyat karena ya dalam kondisi tidak fokus, apa yang dibaca? Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik. Apa pula Fatihah dibaca pada tuh tahiyat? Nah, yang begini nih, kalau orang salat sendirian model begini nih ya, mesti sujud sahwi. Untuk menutupi kekurangan dan kesalahan ini. Kalau dia salat sendirian. Tapi karena salat berjamaah, kesalahan ini ditanggung oleh imam. Itulah kelebihannya. Itu saya sering ceramahkan tentang pentingnya salat berjamaah. Ayo bapak-bapak yang di rumahnya salat bacanya tidak karu-karuan, lebih bagus datang ke masjid supaya ketidakkaru-karuannya itu ditanggung oleh imam. Daripada salat sendirian, apalagi anaknya lebih pintar daripada bapaknya, kan malu. Nah, inilah hadisnya nih. Jadi dijamin ditanggung gitu ya. Nah, ini juga hadis tentang adzan ya, dan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diampuni segala dosanya. Lanjut. Ya sama ini hadisnya nih. Ya sama ini hadisnya tentang doa minon. Fa'inna sana palahu walahum. Kalau dia baik ya kita dapat kebaikannya. Tapi kalau dia salah, nah ini masalahnya nih. Jadi kalau dia salah dia nanggung sendiri kalau ada kekurangannya itu. Ya lanjut. Apabila ada makmum, nah ini tadi ceritanya nih. Ya, karena dia tidak sempat baca Fatihah, maka bacanya itu sudah ditanggung oleh imam. Ya. Ya, lanjut aja. Imam hendaknya memperhatikan waktu-waktu sholat. Nah, ini juga. Ya, saya kira ini sangat berperan. Karena kalau imam terlambat, itu biasanya kalau jamaahnya ada penggantinya lumayan. Kalau di masjid tidak ada cuma atu-atunya, itu jamaah panjang lehernya semua itu. Semua nengok di pintu masjid. Mana Pak Imam? Jadi imamnya harus duluan di sana nih. Harus duluan. Maka ini menjadi contoh juga. Yang tadi itu panutan. Jadi panutan. Ya, panutan man amma an-nasa fa asabal waqta falahu walahum. Wa man intakasa min dzalika syai'an fa alaihi wala alaihim. Nah, itu tadi. Ya. Lanjut. Ya ini peran imam dalam kehidupan sosial. Ya saya kira ini singkat aja nih. Jadi imam selalu menjaga etika dan sikap perilaku terpuji. Sudah dijelaskan tadi. Imam ya sebagai contoh dan teladan, imam sebagai guru dan pembimbing. Ya karena memang problem kita orang kan melihat dari sikap dan perilaku kita. Ya apalagi saya ada dapat cerita ini habis mengimami sholat jamaah tiba-tiba begitu keluar kok lari pagi pakai celana pendek, nah, itu kan repot. Ini kan ada aurat. Masa imamnya tadi sholat mengimami kita sholat, apalagi sholat Jumat ya, itu keluar jalan pakai celana pendek begini kan ini. Nah itu bahaya tuh, karena kalau dalam konteks hukum fasik, ini kan namanya fasik. Fasik itu adalah orang yang terbiasa melanggar ukuran agama, aturan agama. Jadi berbuat dosa seperti tidak istighfar, dianggap biasa-biasa itu fasik. Nah, kalau kaidah pakai Ahmad bin Hambal, itu tidak boleh jadi imam, tidak sah. Termasuk tidak sah khatib. Ini kalau ada khatib penjudi online, itu tidak sah khutbah itu tuh. Kalau pakai mazhab ini nih. Jadi hati-hati merekrut khatib dan imam. Dia cek, jangan-jangan peserta judi online ini. Kan ini kadang-kadang kan gitu tuh, judi online, waduh kacau itu ya. Jadi imam menjaga etika dan sikap perilaku terpuji sebagai contoh dan teladan. Imam sebagai guru dan pembimbing, ini penting. Jadi kenapa di beberapa masjid dulu beberapa masjid itu tidak ada dewan syariah, yang ada itu imam besar. Yang saya pahami disebut imam besar itu adalah seorang imam yang mampu menjawab persoalan umat. Itu. Jadi ketika ada persoalan, terutama persoalan fikih, perdebatan panjang, begitu masalah itu dihadapkan pada beliau, selesai dan tuntas. Itu namanya imam besar. Tapi problemnya yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini adalah
Rata-rata imam masjid itu, imamnya itu adalah penghafal Al-Quran. Dia fokus adalah kefasihan membacanya. Tapi begitu diperhadapkan kasus masalah fikih, itu wallahu alam bisawab. Itu. Nah, dalam kondisi beginilah ini, masjid-masjid seperti ini itu perlu membentuk dewan syariah. Jadi kalau ada masalah bukan dihadapkan kepada imamnya, tapi dihadapkan kepada dewan syariah yang di dalamnya ada ahli fikih, ada ahli tafsir, ada ahli hadis dan ahli berbagai masalah lainnya. Maka itulah di Mujahidin dibentuk dewan syariah. Dulu enggak ada. Waktu dibentuk itu, dulu saya sarankan undang itu pimpinan pondok-pondok pesantren. Karena mereka itu tiap saat itu baca kitab-kitab kuning perbedaan fikih para ulama. Itu yang dihadirkan di Dewan Syariah itu. Itu salah satunya itu sejarahnya. Karena ini tadi nih sebagai guru dan pembimbing, ya. Termasuk apalagi kalau di kampung-kampung ada orang mu'alaf, ada orang mau masuk Islam. Ini juga penting saya sampaikan karena saya ada pengalaman. Ada orang mau masuk Islam pada hari Sabtu. Apa jawabnya? Oh mohon maaf, kantor pengislaman lagi sedang libur. Nanti hari Senin baru dibuka. Hari Senin baru dibuka kantornya. Coba bayangkan itu. Ini orang mau dituntut masuk Islam. Saya buka pengajian di sini nih, Ahad malam. Pengajian saya di Mujahid ini dari tahun 2007 sampai sekarang. Jadi temanya itu ditaruh di bawah. Dia datang ke sini, yang pendampingi itu, Ustadz, ini ada kawan saya ini mau masuk Islam kemarin. Lalu terus ngapa? Belum. Kenapa? Kantornya tutup. Astagfirullah. Sekarang panggil kawannya ke situ tuh. Panggil kawannya ke sini, bawa ke sini. Akhirnya di sini kita selamkan. Coba kalau kita baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, salah satu bentuk kemurtakan seseorang ketika menangguhkan orang yang mau masuk Islam. Itu dosa besar. Coba bayangkan, Anda katakan tunggu ya nanti hari Senin, hari Minggu dia meninggal. Ditanya oleh malaikat maut. Wah, kamu tidak masuk Islam, masuk neraka. Dia bilang, enggak, saya udah masuk Islam, cuma gara-gara itu yang dia bilang. Itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Jadi imam masjid harus tahu hukum seperti ini. Itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu. Enggak boleh. Itu namanya guru sebagai guru dan pembimbing. Diislamkan aja. Masalah sertifikatnya biar tahun depan atau bulan depan. Yang penting bersahadat. Lanjut. Dikit lagi nih. Imam sebagai referensi masyarakat. Itu tadi referensi. Ya, imam sebagai pokoknya kalau di kampung-kampung itu apapun masalahnya, termasuk masalah ekonomi, mau kawin, mau apa, warisan terutama, itu lari kepada kita. Itu. Ya, imam sebagai penenang dan penyejuk umat, ya. Sebagai pencerah dan penyelesai masalah umat. Ya, saya kira sama semua ini. Jadi ini peran sosial. Masih ada enggak? Oh, masih ada. Oh, ini yang tidak disukai. Ya, ini mohon maaf. Ya, sebaliknya Nabi juga SAW memberi peringatan bagi seorang imam yang dinilai cacat oleh jamaah. Ini yang sering kita sebut. Ya, ada 3. Salatul laitaju salatuhum adanahum al-abdul abiku at-tayyadiyah. Ini seorang budak yang lari dari majikan, tidak kembali-kembali. Yang kedua meratum batat wa zawjuhu 'alaiha sakhitun. Ya, perempuan yang durhaka sama suaminya, ya. Dan yang ketiga imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ya, imam yang tidak disenangi oleh jamaahnya. Tapi tidak disenangi bukan karena faktor yang lain. Wah, ini dia tidak suka, tidak balas WA saya. Itu bukan. Bukan itu. Ada penjelasannya. Ini dalam konteks agama, cacat moral. Ya, cacat moralitas. Ya, cacat yang tidak disukai masuk adalah cacat menurut agama, bukan karena kepentingan dunia. Misalnya iman suka berbuat fasik yang tadi itu, ya, suka judi. Apalagi selingkuh di mana-mana. Itu jangan. Ya, boleh suka berbuat dosa besar. Cacat karena ini kekurangan pengetahuan masalah hukum syariah, khususnya hukum-hukum ibadah sholat. Ya, sementara di belakangnya ada orang yang lebih fasih dan alim. Nah, itu hati-hati. Ya, tapi kalau selevel, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makanya kalau di belakang kita, guru kita, kita minta izin. Beliau serahkan, alhamdulillah, karena itu atas restunya. Kalau enggak hati-hati. Lanjut aja, dikit lagi.
Masih ada ya? Nah ini nih hadisnya nih. Wala yauma fajir mu'minan. Ya. Jadi seorang fajir pendosa tidak boleh mengimami orang yang mukmin. Illa yakrabi sultan. Ya kecuali kalau terpaksa ya. Kalau diancam sama sekali ya apa boleh buat. Ya lanjut. Masih ada ya? Oh ini. Ah ini juga nih. Ya. Jadi kalau kita tamu datang ke tuan rumah, yang punya hak lebih berhak, hak itu adalah tuan rumahnya jadi imam. Ya, kecuali dipersilakan ya, kecuali dipersilakan. Ya itu. Jadi janganlah seorang menjadi imam soalnya di tempat kekuasaan orang lain, dan jangan duduk di rumah orang lain ya di kursi khusus milik tersebut kecuali diizinkan olehnya. Jadi tapi kalau kita di Pontianak rata-rata apa sholat Jumat biasanya diberi kesempatan itu. Cuma saya ada pengalaman. Ini mohon maaf. Kebetulan saya ingat ada satu masjid. Jadi yang duduk pas ini kan ini imam. Nah yang duduk di sini kan mohon maaf pakaiannya kan putih-putih itu. Apa namanya ini? Gamis pakai sorban putih. Dalam pikiran saya ini Syekh Al-Kabir. Jadi begitu saya selesai khutbah, turun dari mimbar, saya persilakan. Padahal, ditancap. Langsung kayak loncat ke atas tuh. Dia tidak, biasanya kalau aneh kan, sila. Ini enggak, langsung aja loncat. Begitu baca Fatihah, udah enggak karu-karuan. Ini hati ini yang tadinya mulai connect kepada Allah itu udah kemana-mana itu. Begitu selesai jamaah, saya sebagai mengerumuni saya menyalahkan, Ustadz, kenapa ente bukan jadi imam? Ada pengurusnya lagi WA ke saya, Ustadz, jamaah tadi ini agak resah karena Ustadz memberi kesempatan orang lain imam, karena bacanya tidak karu-karuan. Disitulah saya sadar ya Allah, tidak semua apa yang kita lihat secara lahiriah itulah batinnya. Karena aku lihat pakaiannya itu tadi. Pakaiannya kan udah mencerminkan ini pakaian Syekh Al-Alim Al-Alamah. Jadi saya takut. Ini guru saya ini. Loncat naik. Nggak ditawar-tawar. Itu juga ngeri-ngeri sedap juga gitu. Itu pengalaman aja itu. Pengalaman. Tapi ada rasa tanggung jawab kita. Bahwa ternyata ada kesalahan. Ya kira-kira gitulah. Ya pemilik rumah ini kesimpulannya sudah. Udah? Nah ini saya kira terima kasih. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi ini bukan ngajari, hanya bincang-bincang aja. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.